Si penyaksi ini bukan ini yang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bukan, Anda. Bukan. Si penyaksi ini bukan mata Anda dan bukan apa yang Anda sebut diri Anda sebagai nama Anda. Bukan. Si penyaksi ini adalah sebuah proses ketika Anda memurnikan diri Anda menjadi lebih dekat dengan eksistensi. Eksistensi itu apa? Kamu lihat semua ini. Ini eksistensi. Ketika Anda lebih dekat dengan eksistensi, keberadaan, ada tumbuhan, ada udara, ada kalau Bunda Erna bilang Abah tuh, air, bumi, api, hawa yang ada di sekeliling kita, yang di dalam dan juga yang di luar kita. Ketika kita betul-betul dekat dengan eksistensi, penyaksi itu lahir. Semakin dekat atau sepenuhnya menyatu, Anda akan sunyata. Anda akan hening. Total. Tidak ada yang bisa mengganggu Anda. Anda menjadi manusia, insan yang merdeka sepenuhnya. Nanti kita akan kepada tataran latihan. Ketika Anda sudah menyaksikan mata yang melihat tangan, mata yang melihat Aprilian, mata yang melihat pepohonan bunga-bunga, saya menyaksikan. Nanti lama-lama Anda akan menyaksikan pikiran Anda. Saya menyaksikan pikiran yang sedang berpikir. Saya menyaksikan segala kenegatifan yang ada di dalam kepala. Saya menyaksikan segala kekacauan yang ada di dalam kepala. Nanti lama-lama Anda akan menyaksikan yang lebih settle, yang lebih halus. Saya menyaksikan perasaan yang kacau. Saya menyaksikan sakit hati ini. Saya menyaksikan luka-luka ini. Pesan apa? Jangan pernah Anda blokir, buang, identify, vonis bahwa yang di kepala adalah buruk, bahwa yang baik adalah baik yang di sini, yang positif adalah baik, yang negatif adalah buruk. Jangan seperti itu. Biarkan mereka semua berkumpul di dalam kepala Anda seperti Anda mengumpulkan tamu. Anda tidak boleh memvonis tamu. Ketika Anda memvonis, Anda menjadi dia. Betul? Anda memvonis di dalam pikiran Anda bahwa seseorang itu jahat, seseorang itu tidak pantas duduk di sana, seseorang itu bicaranya buruk. Begitu Anda memvonis bahwa itu adalah pikiran jelek, Anda akan menjadi dia. Anda akan menjadi pikiran. Karena yang menilai pikiran pasti pikiran yang lain. Begitu Anda mau membuang yang negatif, saya mau membuang perasaan kecewa ini. Saya mau membuang rasa sakit hati ini, saya mau buang itu. Siapa yang membuang itu? Pasti pikiran. Tapi ketika kamu memahami, menerima dia datang sebagaimana tamu, dia akan pergi dengan sendirinya. Dia akan berlalu dengan sendirinya. So, di sini kita belajar menyaksikan, menerima, dan melihat itu semua berlalu. Sampai pada satu level, suatu kondisi di mana Anda tidak lagi terampil menyaksikan indrawi, terampil menyaksikan pikiran, terampil menyaksikan perasaan, tapi Anda akan menjadi terampil menyaksikan si penyaksi itu sendiri. Witnessing the witness. Menyaksikan si penyaksi. Ketika sudah itu, Anda akan masuk ke dalam proses yang everlasting, abadi. Itu namanya proses kesadaran. Kesadaran adalah menyaksikan terus-menerus. Tidak ada lagi itu yang disaksikan dan yang menyaksikan. Yang ada hanyalah proses menyaksikan. Apa ulangi? Tidak ada lagi itu subjek dan objek. Tidak ada lagi. Yang ada hanyalah proses melihat saja. Dan itu sangat-sangat membahagiakan. Demikian mungkin pengantar dari saya. Kalau
tidak mengerti, go tadi Kak Vicky tekuk. Gak apa-apa juga kalau ngaco-ngacoan ya. Prinsipnya adalah dalam yoga, Anda sehari-hari ini tubuh, ini pikiran. Ya. Pikiran ini sangat pandai mensabotase tubuh. Betul? Oke, Abah kasih contoh. Ketika kamu berpikir bahwa penagih hutang debt collector itu menyeramkan dan akan membunuh kamu dan lain-lain, kamu menjadi tersiksa tubuhnya, kamu stres, nggak bisa tidur, kan? Betul? Dan kamu menjadi penuh effort untuk mencari uang dan tersiksa, badanmu capek dan lain-lain. Betul? Oke. Ini contohnya. Bagaimana caranya pikiran berhasil mensabotase tubuh. Ketika kamu sakit hati, kamu berpikir bahwa pasanganmu sangat-sangat sebegitunya kejam menyakitimu. Betul? Pernah merasakan itu? Pasanganmu sebegitunya tega kepada dirimu. Dan bagaimana itu terjadi? Tubuhmu menjadi ikut kepada feelings, mind, thoughts. Kamu gak enak tidur. Mamam gak enak. Asam lambung naik. Insomnia. Betul? Inilah cara pikiran mensabotase tubuh. Tapi ketika tadi Kak Vicky bending legs, bending, tekuk, ini tekuk. Abah tanya, di mana pikiran Anda? Di situ. Ketika asanas itu dilakukan, pose itu dilakukan, akan terjadi transisi di mana pikiran tidak lagi mensabotase tubuh, tapi terbalik. Pikiran akhirnya melayani tubuh. Akhirnya, pikiran melayani tubuh. Ayo, kamu ikut. Mana bisa kalau kamu kobra gitu sempet mikirin hutang. Ketika tubuh ditekuk-tekuk itu, sempat mikirin yang di rumah? Tidak. Karena pikiranmu sepenuhnya di dalam tubuh. Sepenuhnya di sini. And that is the principle of asana. Principle of doing yoga. Kemudian, tadi Kak Vicky sudah dengan Bunda Sisil. Bunda Sisil menyampaikan kurang lebih ya, tentang who am I? Siapa aku? Tentu Anda kesini pengen tahu siapa aku. Cuman bagi Abah, saya dikasih tahu kan, ya aku bukan pikiran, aku bukan tubuh ini, bukan nama ini. Sejatiku bukan nama ini. Sejatiku juga bukan tubuh ini. Sejatiku juga bukan pikiran ini. Sejatiku juga bukan emosi-emosiku ini. Betul? So, who am I? Tapi jawabannya, bisakah kita temukan dari mulut Abah? Tidak bisa. Bisakah kita temukannya dengan dialog? Tidak bisa. Bisakah kita temukannya dengan intellectual discussions? Tidak bisa. Pertanyaan fundamental tentang who am I tidak bisa dijawab dengan kata-kata, dengan bahasa, apalagi ditemukan dalam kitab Quran, Injil, dan lain-lain. Tidak bisa. Pertanyaan mendasar tentang who am I hanya bisa dijawab dengan bertanya terus-menerus. Proses bertanya itu adalah jawabannya. Ketika kamu bertanya who am I, terus kamu jawab, yang jawab pikiran. Sementara kamu bukan pikiran. Ini kecelakaannya. Banyak orang kecelakaan. Ketika bertanya, siapa aku? Kesulitannya adalah siapa yang mau menjawabnya? Orang lain? Bukan.
Bukan sejati Anda. Pikiran Anda? Bukan. Itu bukan Anda juga. So, siapa yang mau menjawabnya? Pertanyaan fundamental ini hanya bisa dijawab ketika Anda terus ada dalam proses bertanya itu dalam setiap momen. Who am I? Who am I? Siapa aku? Siapa aku? Bertanya saja terus. Lama-lama ketika proses bertanya itu berlangsung, nanti pertanyaan itu sendiri akan lenyap. Dan Anda akan tahu. Tahu bukan karena konsep, tapi tahu, menyadari bahwa ya aku bukan ini. Aku bukan di kepalaku. Aku bukan perasaan-perasaanku. Aku bukan emosiku. Aku ada di balik itu semua. Aku ada di balik itu semua. Nanti Abah akan mengantarkan kamu ke balik itu semua, menjadi layar yang sangat jernih. Sky of pure awareness. Langit yang sangat polos.